Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Nyatakan bersama-sama, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti yang
Kudus-kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu itu semuanya ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Ricky Aldi Irawan dengan Laurencia Dewi Warsito. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan kita semua yang hadir. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, hari yang spesial bagi dua insan yang dikasih Tuhan. Ricky Aldi Irawan dengan Laurencia Dewi Warsito. Anda berdua hari ini bahagia? Ya mestinya bahagia ya. Hari ini sudah dipersiapkan bersama kedua orang tua, ya semuanya dengan penuh harapan. Ya. Tadi malam bisa tidur enggak?
susah tidur ya, karena kepikiran hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dan tujuan Tuhan adalah untuk kebahagiaan. Karena Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka Allah memberikan penolong. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih diberkati, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Mestinya ke depan mempelai berdua, demikian. Itulah rencana Tuhan. Ricky dan Lawrence, ketika kalian pacaran, Ricky, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Laurencia Dewi Warsito ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Loren, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Ricky Aldi Irawan ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus percaya, harus yakin bahwa Tuhan sudah mendengar doamu, orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jadi itu adalah dasar bagi Anda berdua nanti masuk dalam kehidupan rumah tangga. Ketika engkau menjalani rumah tangga, engkau akan menjumpai berbagai hal. Dan termasuk dalam diri pasanganmu. Apa yang kau impikan, apa yang kau harapkan dalam diri pasanganmu, tidak semuanya ada pada dia. Bahkan apa yang tidak kau inginkan mungkin ada dalam dirinya. Tapi harus dengan yakin, ini adalah yang terbaik. Walaupun nanti kau melihat ada banyak hal-hal kekurangan kelemahannya. Tapi saya sudah berdoa, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ini dasar yang menjadi kuat. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Hendak mencurahkan kekuatannya kepada setiap orang yang bersungguh hati kepadanya. Jadi saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua mengharapkan supaya mempelai berdua tentu hidup rumah tangganya bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu di gereja juga demikian saudara, setiap jemaat kita rindu supaya jemaat ketika mereka membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Bahkan di gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, dan ada juga pemberkatan nikah dengan satu tujuan supaya mereka bisa membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Karena mereka dimanapun mereka berada supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nanti demikian juga Ricky dan Loren ketika engkau berumah tangga, kau masuk satu tempat dan kau diterima oleh RW RT-nya. Dan biarlah RW RT-nya bersyukur dan dengan yakin dan mereka bisa tahu ini pasti rumah tangga orang Kristen. Bukan karena rumahnya ada gambarnya Tuhan Yesus, bukan ada salibnya, tetapi dari kehidupan rumah tangganya menggambarkan ada hadirat Tuhan. Ini pasti rumah tangga orang Kristen. Demikian juga ketika kita berada dimanapun saudara sekalian. Biar kita menjadi pribadi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga tanpa tanda-tanda aksesoris agamawi. Tapi orang bisa menyadari ini pasti orang Kristen. Itulah kerinduan dari gereja supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan bahagia. Maka dari gereja juga akan memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua. Yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan tidak untuk disimpan, tidak ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, kita awali kehidupan rumah tangga Anda berdua dengan firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang hitam, sudah saya kasih batas. Suatu saat Tuhan ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Matius pasal 22 ayat ke-37. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata kalau begitu yang lain kurang penting. Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini, jadi standar hidup kita, dua hukum ini saja saudara. Tidak usah bingung-bingung, dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, yang nomor satu, yang terpenting, yang terutama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dan Tuhan sudah buktikan kasihnya kepada kita. Allah itu kasih, Allah itu agape. Dan tidak sekedar hanya sebutan, tapi Tuhan buktikan. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian, masuk neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga Allah sendiri datang ke dalam dunia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu di ayat yang ke-14 dari Yohanes 1, maka di situ firman itu menjadi sama dengan manusia. Dia datang untuk saya dan saudara, menanggung dosa saya dan saudara. Dan dia bayar dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia bayar dosa kita dengan nyawa. Jadi nomor satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau Rizky, betul ya, Ricky ya. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Dan engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab, engkau akan jadi suami yang setia, engkau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau engkau bekerja, engkau jadi pengusaha atau jadi apapun, engkau akan jadi orang yang jujur dalam pekerjaanmu. Demikian juga Lawrence. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Engkau akan jadi suami yang mendukung suami, engkau akan menjadi istri yang mendoakan, mensupport suami. Engkau akan jadi istri yang setia. Dan engkau akan jadi ibu rumah tangga, jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan seisi rumahmu. Kalau engkau kerja, engkau juga akan jadi orang yang jujur. Bersatu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu? Kalau kita sungguh-sungguh saudara sekalian mengasihi Tuhan, kita taat pada Tuhan saudara. Kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi saya buka. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya adalah perintah firman Tuhan. Jadi nomor satu sudah, apakah benar kita itu memiliki hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar. Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun Tuhan ada dan Tuhan maha tahu. Jadi apapun yang kita perbuat saudara, orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Jadi kalau ada orang yang masih hidupnya misalnya ya selingkuh, memang seisi rumah tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau dia tetap hidup dalam demikian, berarti dia tidak takut akan Tuhan. Nah orang yang tidak takut akan Tuhan jelas, dia akan menjadi orang yang ada di neraka. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Pak kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jadi pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sadar bahwa kita dibeli dengan harga yang sangat amat mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Jadi pada saat Ricky kau bertobat, engkau sudah dibeli, kau sudah berharga di mata Tuhan. Lauren, ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, kau sudah berharga di mata Tuhan. Maka pasanganmu juga berharga. Keluargamu juga berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena hasil usaha kita. Ya. Bukan karena kita jadi orang baik. Orang yang suka buat amal, buat kebaikan, kebajikan. Memang bagi dunia itu sangat berarti. Tapi tidak di mata Tuhan. Yang berharga adalah mereka yang sudah dibeli. Misalnya Loren ya, kau mau beli perhiasan, ya.
Kemudian kamu beli sebuah kalung dengan ada permatanya, nilainya misalnya 500 juta. Yang paling berharga yang ada di etalase itu saudara sekalian, yang sudah kamu beli. Di etalase itu, di toko itu masih ada yang lebih mahal, lebih murah, banyak. Tapi yang berharga ya cuma yang sudah kamu beli. Jadi dunia ini demikian juga ada 8 miliar manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan mereka yang sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur sudah bisa percaya kepada Tuhan. Itu sebuah anugerah. Jadi nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita saudara. Dan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Maka Tuhan juga perintahkan pada Yosua. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung saudara. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung. Kita ingin perjalanan hidup rumah tangga kita berhasil. Dalam usaha, kehidupan kita, keuangan kita. Saudara sekalian, jangan lupa baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, perjalananmu berhasil dan beruntung. Itu saudara bukan semoga. Di dalam Kristus itu tidak ada semoga. Tapi pasti digenapi ya dan tidak saudara. Kalau kita ya pasti ya dan kita di dalam Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya pasti ujungnya adalah kebaikan dan kebahagiaan. Nomor 1, pastikan sungguh-sungguh kalian berdua bangun rumah tangga, bangun kehidupanmu mengasihi Tuhan. Yang kedua, hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama. Tapi dia ada hukum yang kedua. Ricky, siapa samamu? Hah? Oh, Loren Papa, kita semua bukan sesama. Sesama itu semua. Ya, semua Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Ya, kasihlah sesamamu. Semua orang, saudara. Termasuk yang menjahati kita, yang menipu kita, yang menfitnah kita, yang merugikan kita. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Tuhan berkata, berarti saudara kita orang Kristen tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya kepahitan, tidak boleh punya dendam. Sekalipun disakiti seperti apapun, dirugikan. Dan tetap berkata, doakan, ampuni, berkati dia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Itu Kristus saudara. Karena kita semua juga orang berdosa. Jadi Tuhan menghendaki kita mengampuni sesama kita. Jadi kalau ada yang menyakiti, ada yang mengecewakan, tetap mengampuni. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tapi yang terutama adalah pasangan hidup kita. Karena Tuhan berkata mereka suami istri itu bukan dua, tapi sudah jadi satu. Seperti kepala dan tubuh. Nomor 1 yang kita kasih adalah pasangan hidup kita. Dan kemudian lingkaran keluarga kita, papa, mama, anak dan sebagainya. Dan kemudian semua manusia. Ricky, kamu mencintai Loren? Pinjem mic-nya. Ya, Ricky, kamu punya teman gadis banyak atau sedikit? Ya, teman gadismu banyak atau sedikit? Ya, ada beberapa. Enggak, saya beberapa itu sedikit atau banyak? Lumayan. Ya lumayan. Dari sekian gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Lawrence? Merasa lebih klik aja sama Lawrence. Ya oke, saya tuntun ya. Kalau lihat wajah Lawrence, apa komentarmu? Dilihat dulu wajahnya. Lawrence, berikan wajahmu dilihat.
Apa komentarmu? Cantik. Cantik. Loren, selama pacaran pernah enggak Ricky berkata kamu cantik? Oh sering. Pantes ya, seneng sama Ricky. Wah diomong itu, kamu cantik, kamu menyenangkan. Ya, kamu seneng kalau Loren berkata kamu cantik? Kalau Ricky berkata kamu cantik, kamu seneng? Senang, tapi kalau terlalu sering mengucapkan juga enak juga. Oh enak loh, enak. Maksudnya jangan sering-sering banget kayak gitu. Iya. Nah, jadi salah satu ya, sebenarnya pujian itu membuat senang ya. Suami istri, sebenarnya tidak usah banyak hal saudara. Ketika menghargai pasangan, memuji hal-hal yang baik yang ada pada dia, itu dia sudah bahagia. Dan itu membuat kamu sendiri menghargai pasanganmu. Kalau kita ingin bahagia, seberapa bahagia pernikahanmu, seberapa berharga pernikahanmu, itu seberapa engkau menghargai pasanganmu itu. Kalau engkau menghargai pasanganmu itu sesuatu yang sangat berarti bagimu, maka rumah tanggamu, pernikahanmu sangat berarti. Semakin kau tidak menghargai pasanganmu, semakin tidak bahagia rumah tanggamu. Kau tidak bahagia. Kamu menikah, kamu hidup bersama dengan orang yang tidak berharga bagi kamu. Jadi kalau semakin kau menghargai, ya semakin bahagia. Maka kalian kalau ingin bahagia, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, kalian yang ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangga, mesti senang sama pasanganmu. Dan pasanganmu harus sangat berharga bagimu, sangat berarti bagimu. Maka kau bahagia. Nanti ketika tidur bersama, Ricky terbangun, lihat Loren di sampingmu, tidur pulas, lihat wajahnya, lihat orangnya. Aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia, kamu bahagia. Demikian juga Loren, ketika engkau terbangun dari tidur, melihat suamimu tidur di samping, lagi ngorok lagi. Tapi berkata, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia, kamu bahagia. Bapak Ibu Saudara yang menikah, bahagia atau tidak bahagia, tergantung kamu bagaimana kau menghargai pasangan. Semakin kau menghargai, semakin kau senang dengan pasanganmu, kau bahagia dan menikmati rumah tanggamu. Harus saudara. Ketika engkau berkata, ya, ketika Ricky engkau berkata, Loren cantik, otakmu, pikiranmu akan merespon itu. Jadi cantik. Tapi kalau kamu mulai berkata, dia jelek, otakmu akan merespon dan melihatnya juga jadi jelek. Loh benar, kalau mau coba saudara ya. Saudara kalau saya kondangan saya lihat, wah pasti cantik-cantik ya. Apalagi yang gadis-gadis, dandan-dandannya, ya. Wah cakep. Saya lihat, wah cakep juga. Tapi saya mau tidak melihat dia tidak cakep, tak cari dari yang kurang dari wajahnya. Kalau misalnya saya lihat, wah, oh hidungnya kurang mancung, ya dilihat hidungnya aja itu. Jadi tadi nanti seluruhnya jadi kurang baik saudara. Setiap bagian ada hal-hal yang kurang. Oh pipinya terlalu buder. Nah, nanti kalau dilihat itu jadi semuanya sudah tidak secantik sebelumnya. Jadi mesti dengan pasangan harus senang dan suka dan bahagia. Ya. Dalam semuanya, saya demikian. Saya senang sama istri saya, suka, ya bahagia. Jadi saudara, itu tergantung saya dan saudara sekalian dalam bagaimana membangun rumah tangga. Itu tergantung suami istri. Begitu engkau tidak menghargai pasanganmu, kau mulai tidak suka, ya kamu mulai membuat penderitaan dalam hidupmu. Kalau itu terus kau lihat sisi yang kau tidak sukai, kau akan kecewa. Kalau kecewa itu berkepanjangan, maka akan jadi penyesalan. Kalau sudah penyesalan, ya sudah. Kalau nyesel, kok aku bisa kawin dengan dia ya? Dulu saya cari apa ya? Kok bisa saya kawin dengan dia? Ya itu penderitaan saudara. Sudah tidak bahagia. Kalau mau bahagia, pasti senang. Dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Lawrence, kalau lihat wajahmu, ya seperti kata Ricky cantik, berarti
tidak hanya Ricky saja yang mendekati kamu. Atau hanya Ricky? Pada saat itu sih ada beberapa sih. Nah ya, kalau udah ada yang deketi yang lain ya sudah, hanya satu ya terpaksa satu ini aja. Karena tidak ada yang lain. Tapi karena saya lihat wajahnya, pasti tidak hanya Ricky aja. Nah, dari sekian pemuda yang pernah mendekati di kamu, kenapa kamu pilih Ricky? Yang pertama aku sama Ricky klik aja. Terus habis itu Ricky itu membawa hubungan ini tuh lebih dekat sama Tuhan. Terus apa lagi? Sifat yang kamu sukai dari dia apa? Act of service ya. Hah? Act of service. Apa itu? Suka peka. Kalau Peka. bahasa orang bilang peka kayak gitu. Nggak perlu kita yang minta tapi dia sudah inisiatif. Punya daya kemampuan bisa baca isi hati. Iya. Intinya Ricky ini peka karena sayang. Ya. Kalau sayang, kalau cinta sayang, itu memang. Ya. Jadi lihat orang yang dicinta itu bisa ngerasakan. Dia sedang agak gak enak badan atau apa bisa tahu. Bisa tahu. Jadi saya lihat, belum ngomong tapi kita sudah bisa lihat. Oh kamu kelihatannya kok gak enak badan. Karena sudah cinta perhatian sekali. Jadi orang kalau mencintai saudara akan mengenal sungguh-sungguh ya. Jadi belum ngomong pun bisa tahu ya. Iya. Jadi kalau kamu jalan sama Ricky ya toh, ke mall terus kamu lihat gaun, lihat gitu, Ricky langsung tahu. Kamu pengen ya? Mungkin bisa ya, bisa ditebak ketika dicoba-coba, dilihat-lihat, nah ini mungkin tertarik dan sebagainya. Ya, yang penting kalian berdua melihat sisi yang baik dari pasanganmu. Tetap ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi bagaimana engkau melihatnya? Ketika engkau belajar melihat sisi yang baik, ketika engkau melihat kelebihannya, kau bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Aku dapat pasangan yang baik. Tapi kalau engkau lihat sisi kurangnya, makin kau lihat sisi kurangnya dan tadi semakin kecewa. Akhirnya kau komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya pasangan seperti itu? Dan akhirnya kamu tidak bahagia. Tapi Tuhan memberikan pada kita untuk melihat setiap orang tetap ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kalaupun ada kekurangan, kelemahannya, doakan. Nanti Tuhan mengubah. Dan ketika engkau melihat bagaimana Tuhan mengubah dia, kau bersyukur. Tuhan ajaib, Tuhan sanggup mengubah. Tapi pertama, kamu harus bisa bersyukur dulu kepada Tuhan. Harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan mulai doakan pasanganmu. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Karena Tuhan berkata, kalau kita berdoa apapun saudara yang kita lakukan, kalau tidak berdasarkan kasih, semuanya itu tidak berarti di mata Tuhan. Ya. Kalau silakan dibuka ya nanti di batas kertas, saya kasih batas kertas ya di sini. 1 Korintus 13. Kolose 3:14. Di atas semua kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak pemarah. Kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih saudara, kasih agape. Jadi ketika engkau dipenuhi kasih Allah, kamu bisa mengasihi pasanganmu dengan kasih agape, kasih Allah. Nomor satu, kita harus dipenuhi dulu dengan kasih Tuhan. Dan segala sesuatu yang tidak dilakukan dalam kasih tidak ada artinya. Di ayat 1 dikatakan, sekalipun engkau bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa, bahkan bahasa malaikat, tapi tanpa kasih itu seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing. Sekalipun kau punya pengetahuan yang baik, pengetahuan dan punya iman sampai memindahkan gunung, kau punya pengetahuan, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun kau memberikan semua yang kau miliki, bahkan tubuhmu dibakar, tanpa kasih tidak ada faedahnya.
Jadi kembali saudara, nomor satu hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu, maka dia diawali kasihlah Tuhan Allahmu. Seberapa engkau sadar menerima kasih Allah, sebesar itu juga kemampuan kita mengasihi sama kita. Mengasihi Tuhan juga gitu. Kita itu sudah tidak punya kasih agape. Kasih agape itu Allah saudara. Jadi kalau kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya tidak punya kasih agape. Yang dimiliki orang-orang saudara itu kasih philia, kasih kemanusiaan. Kalau ada bencana alam, terus kemudian ada orang ngasih sembako dengan begitu banyak saudara. Ya, dia bukan anak Tuhan, dia hanya kasih philia, kasih kemanusiaan, tapi bukan kasih Allah. Dan itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Dia bisa berbuat demikian karena Tuhan terlebih dahulu yang memberkati dia. Tidak ada yang bisa disombongkannya di hadapan Tuhan. Sudah pintar seperti apapun, saudara bisa bekerja dan saudara bisa mencapai kekayaan yang berapapun besarnya. Tapi kembali lagi, semua itu hanya anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan aja saudara ya, kebenaran otak gitu aja. Pinternya apapun jadi tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, mau dibanggakan apa saudara. Jadi nomor satu adalah hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Kan kalian mulai hari ini dan berikutnya kan sudah jadi suami istri. Nah, saya mau tanya Lawrence, setelah kamu jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Loh kamu jadi hari ini kan nanti terus hidupnya bersama-sama kan jadi istri, kamu kan jadi istri. Apa yang kau lakukan untuk suamimu? Menuruti kata Ricky, yang pasti berusaha untuk patuh sama Ricky, tapi dalam ajaran Tuhan. Terus apa lagi? Melayani Ricky juga. Ya, sekarang kamu bayangkan ya, apa yang kamu lakukan itu, kira-kira Ricky ini bahagia enggak? Loh, saya tanya kamu kan jadi istri. Ya, semua apa yang akan saya lakukan sebagai istri, Ricky bahagia enggak? Bahagia enggak? Loh, kok malah tanya dia? Bahagia. Huh? Bahagia. Bahagia. Kamu dapat aku. Kamu pasti bahagia. Maka kamu akan berjuang jadi istri. Jadi ingin membuat suamiku bahagia. Membuat suamiku senang. Apa yang dia tidak suka, aku tidak menuntut. Ya. Nah, jadi kamu jadi istri, ketika kamu memiliki satu prinsip, aku jadi istrimu, kamu pasti bahagia. Maka kamu akan berjuang untuk kebahagiaan pasanganmu. Ricky, kamu bahagia enggak punya istri Lauren tuh? Berjanji loh, mau buat kamu bahagia. Bahagia. Nah, terus apa yang kamu lakukan untuk Lauren? Membalas kebaikannya Lauren. Aku bakal berusaha membahagiakan Lauren terus. Nah, bukti kamu membahagiakan dia apa? Mencukupin kebutuhan Lauren. Oh, terus, mencukupi. terus, Yang kasih nafkah ya. Saya mau tanya, kamu sudah kerja belum? Sudah. Terus berapa sih yang kamu berikan pada Lauren? Nanti Lauren yang pegang semua. Semua atau sebagian? Semua. Semua. Tuhan Yesus begitu. Dia memberikan semuanya. Dia adalah Tuhan, dia datang ke dalam dunia. Merendahkan diri, dia berikan hidupnya untuk kita, saudara. Kasih itu tuh. Jadi ketika Ricky kau jadi suami, aku ingin buat istriku bahagia. Saya berjuang untuk kebahagiaan dia. Kau jadi suami yang bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia saudara, adalah ketika kita buat orang yang kita cintai bahagia. Maka kita bahagia. Orang yang egois, orang yang mementingkan diri, susah bahagia. Susah orang egois itu bahagia. Selalu lihat pasangan kurang dan kurang dan kurang. Karena dirinya terus. Orang yang egois tidak pernah egonya bisa puas. Tapi ketika engkau belajar mengasihi pasanganmu, mengasihi sama bahagia. Maka firman Tuhan itu pelajari saudara. Gak ada yang isinya ke saya. Selalu kasihlah Tuhan alam, kasihlah sesamamu. Maka engkau akan bahagia.
buka di pita yang merah. Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga yang memberi petunjuk bagaimana kita bisa bangun rumah tangga dengan bahagia. Dan ketika kita berjalan sesuai firman Tuhan, maka rumah tangga itu akan jadi rumah tangga yang rukun harmonis. Efesus pasal 5 yang ke-22 sampai 24 ini prinsip bagi seorang istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi standarnya tunduk seorang istri kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tunduk taat sepenuhnya. Nah, kalau istri tunduk dengan suaminya, dia bangga dengan suaminya, dia menghargai suaminya, dia hormat dengan suaminya, dia bahagia. Dan dia bisa mesra dengan suaminya, dia bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa menikmati kehidupan rumah tangga. Kalau sampai istri tidak lagi menghormati, tidak bangga dengan suaminya, dia mulai membuat neraka dalam hidupnya. Mulai banyak penderitaan, tidak bahagia. Ini prinsip firman Tuhan. Kalau ingin bahagia istri, mesti bangga dengan suaminya. Memang suaminya ada kekurangan, kelemahannya, tapi tetap bangga. Tetap menghargai, menghormati, dan dia bisa menikmati. Dia bisa mesra dengan suaminya. Ini firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya sudah emansipasi wanita. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Bisa jadi nanti Lawrence dalam masa depan kau menjadi lebih sukses dari suami. Bisa jadi. Penghasilanmu lebih besar, usahamu lebih besar. Tapi tetap dalam kehidupan rumah tangga, suami harus jadi kepala. Harus jadi pemimpin. Dan ketika engkau menghargai, menghormati, kau tetap bahagia. Ini sering risiko banyak bagi istri yang lebih sukses dari suami. Kalau tidak hati-hati, bisa seperti itu. Dan juga bagi suami. Bagi suaminya merasa minder dengan istrinya, itu juga jadi masalah dalam kehidupan sang suami. Dan perintah Tuhan untuk suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Perintah Tuhan untuk suami, mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Memang suami jadi kepala. Tapi Tuhan tidak perintahkan, hai suami-suami, atur rumah tanggamu, atur istri anakmu, perintah anakmu, istrimu. Enggak. Tapi perintah Tuhan, hai suami, kasihlah istri dan anakmu. Mengasihi. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Rela berkorban, bekerja keras. Demi keluarga. Ketika dia bisa bahagia keluarganya, dia senang, dia bahagia. Dan dia jadi suami yang mantap. Dan jadi suami yang mengayomi keluarganya. Jangan jadi suami yang otoriter. Jangan suami yang keras, apalagi KDRT. Dan sampai seperti itu. Begitu anak dengar motornya atau mobilnya, papanya datang, langsung papa datang, cepet-cepet, rapi. Tidak bahagia. Mesti suami ketika dia pulang, kepala rumah tangga pulang, anak itu, wah teriak, papa pulang. Wah senang saudara ya. Mesti harus jadi pengayom, memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram dalam keluarga. Prinsip yang ketiga, hai anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini, tidak terlepas pengorbanan orang tuamu. Orang tuamu sudah berjuang membesarkan. Memang orang tua tidak sempurna, tapi hormatilah orang tuamu. Supaya engkau panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Disiplin dan kasih yang seimbang. Harus disiplin. Kalau memang perlu di rotan. Perlu diajar. Tapi dengan kasih yang seimbang. Sekarang itu sudah kebalik-balik ya. Karena ini hak asasi manusia. Berlebih-lebihan saudara ya. Sehingga anak kalau dianiaya misalnya diajar, lapor polisi. Bisa jadi masalah saudara ya. Saya ketemu guru
Yang ngajar guru dia di SD. Pak, sekarang ini sudah anak nakal kurang ajar, saya peringatkan, saya tegur dengan agak keras, lapor papa mamanya. Papa mamanya datang kepada kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya manggil gurunya. Malah gurunya ditegur. Yes, Pak, terus dia berkata, sudah, saya ini tidak mau. Saya mau didik dia jadi baik, malah orang tuanya seperti itu. Terus biarin. Seperti itu, saudara. Dulu saya sekolah sama guru takut tenan. Sekarang enggak, saudara. Murid-murid enggak seperti itu. Beda. Wah, saya punya guru dulu di warga itu, Pak, namanya Pak Thomas. Begitu, wah, ada gini, saudara ya. Ya keras dia, tapi enggak mukul, saudara ya. Tapi ada rasa, tapi hormat, menghargai dia. Sekarang demikian juga, tetap didik. Ya, saya ketika saya dititip kawanan, nakal, saya dipanggil, dah SOP sekolah apa, peraturan, lakukan. Saya tidak bela. Karena dibela jadi nakal. Tambah nakal. Bisa jadi orang tua gitu. Ya. Kalau ada laporan, jangan dibela anaknya. Benar, lihat ada sekarang kan ada CCTV dilihat, oh ini loh, dek, kamu ini, ya pantas kamu dihukum. Ya kamu diterima hukumannya. Itu jadi dididik. Tapi kalau dibela, oh berarti tidak baik. Maka Tuhan mengingatkan, kasihlah, ya, didik anakmu dalam disiplin dan kasih yang seimbang. Sehingga besok anaknya jadi anak ilahi yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau 4 prinsip ini kau tegakkan, rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu, mic-nya bisa ditaruh di kursi situ. Saling berhadapan. Ya, saling berpegangan tangan. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian akan menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Dan sebelumnya saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Ricky Aldi Irawan dengan Lorencia Dewi Warsito, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua, dan dengan pertolongan Roh Kudus, Anda berdua dapat menggenapi setiap ikrar janji. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Ricky Aldi Irawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Ricky Aldi Irawan, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ui Laurencia Dewi Warsito yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri, Laurencia Dewi Warsito. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Oi Laurencia Dewi Warsito, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ricky Aldi Irawan yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan,
dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ricky, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Lauren dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Lauren, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai, mengasihi Ricky dengan cinta kasih yang murni, yang tulus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji, tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting, dengan iman, dengan percaya Tuhan sedia hadir di antara Anda berdua, dan tangan yang menunggu kasih dan berkat akan menyatukan Anda berdua dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Dan kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas itu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Ricky Aldi Irawan dengan Laurencia Dwi Dewi Warsito, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Untuk kemiskinan, untuk kegagalan, untuk sakit penyakit, untuk kemandulan, untuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sutikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas hidup mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Ricky Aldi Irawan dengan Laurencia Dewi Warsito di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ricky, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung.
Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Lauren, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam kehidupan rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkati rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka berdua. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih anugerah berkat Tuhan dan Shekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan Ricky dan Lauren saling berhadapan. Ricky, engkau sudah jadi suami yang sah, kau berhak membuka cadarnya. Sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini, kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak menjadi malu. Jadi keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada itu. Jadi, ya, udah mempelai berdua, Ricky dan Lawrence. Jadi kalau smartphone-nya di password, pasangannya harus tahu passwordnya. Masing-masing bisa punya rekening, tapi sama tahu, ya, sehingga tidak ada satupun yang disembunyikan. Keterbukaan itu menghindarkan kesalahpahaman dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Silakan Lauren pegang pundak suamimu dengan tangan dua. Ya. Lauren, Ricky yang kau pegang pundaknya adalah pria yang menemani kau hidup bersama-sama. Silakan Ricky pegang pinggang Lauren. Ricky, Lauren yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipakai Tuhan. Dialah orang yang menjadi teman hidup kalian berdua. Silakan Ricky, berikanlah ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Kanannya. Sekarang ganti Lauren yang cium suami. Bagaimana? Kalian suka? Tidak apa-apa, cap bibir istri tidak apa-apa ya. Kalau cap bibir yang lain tidak boleh ya. Ya. Bagaimana? Kalian senang? Oh ya silakan ciuman lagi tidak apa-apa. Iya. Sebentar, ya. Ini papa mamanya Ricky, bisa berdiri sebentar? Mamanya mic-nya ya. Bisa saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? Masih ingat tahun berapa menikahnya? 30 tahun. Dikaruniai anak berapa? 2. Ini anak nomor pertama, mantu pertama. Oh ya. Ya seneng ini mantu pertama,
tapi juga melepaskan anak untuk mandiri, ya. Sudah dibesarkan, sekarang sudah hidup bersama dengan mantu. Dulu menikah dijodohkan apa dapat sendiri? Dikenalkan, ya. Setelah dikenalkan, terus tertarik ya. Terus seperti peribahasa Jawa, tresno jalaran saka kulino, ya. Karena terus ada hubungan sehingga terjadi, ya. Sudah 30 tahun hidup bersama, ya. Ucapkan terima kasih sama istri. Istri ya kan, istri juga ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih selama ini, tapi sudah baik selama saya sudah menjadi anak. Terima kasih untuk semua. Iya. Masih sisa ada berapa tahun tidak tahu, tapi dibangun dengan baik, lebih mesra, lebih indah lagi. Silakan istri cicium. Anak seneng lihat papa mama yang rukun. Besok kalau punya cucu, cucu juga seneng lihat opa omanya rukun. Kita semua seneng rumah tangga yang rukun. Dan terlebih lagi Tuhan sendiri, dia senang. Silakan duduk. Ya, silakan Ricky dan Loren datang pada papa mama. Ya, silakan Ricky ucapkan terima kasih sama papa mama. Ini kalau engkau sampai hari ini, semua karena pengorbanan orang tua. Ya, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bi, terima kasih Mi, sudah mendidik dan juga membesarkan aku sampai sekarang. Sebentar lagi aku bakal memulai rumah tanggaku sendiri. Ya mami sama papi memberi restu dan juga support dan juga pengajaran juga untuk rumah tanggaku ke depan. Terima kasih untuk selamanya. Ya. Papa atau mama mau ngasih nasihat, silakan. Ya, Ricky sama Loren, semoga pernikahan kalian jadi baik sekali. Jalan rumah tangga yang kalian bina tambah baik sampai ke anak-anak. Ya. Terima kasih. Silakan apply sungkem sama orang tua, dan silakan orang tua memberikan doa restu. Baik. Kasih sayangmu padaku, pengorbanan Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Silakan mempelai berikan ciuman orang tua dibelum dicium. Tuhan lindungi ayah ibuku. Silakan ganti posisi. Ricky kepada mama. Bahagia. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Pengorbanan meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Silakan Loren ucapkan terima kasih sama papa.
lebaran enggak mudah. Membesarkan aku dari umur 4 tahun sendirian sampai sebesar ini tanpa seorang pendamping. Tapi aku tahu Papa selalu ngasih yang terbaik buat aku. Aku percaya Tuhan lebih sayang Mama. Dan aku percaya Mama juga bahagia di sana, di surga. Karena Mama nggak salah pilih suami yang nggak menelantarkan anaknya. Walaupun aku dulu mungkin waktu kecil nakal banget, tapi Papa selalu sabar buat bimbing aku sampai besar ini. Terima kasih, walaupun nanti selanjutnya kita sudah pisah kakak, tapi aku tetap anak Papa. Terima kasih. Ya, Papa mau kasih nasihat? Buat Loren, dia anak Papa sekaligus putri Papa satu-satunya. Papa merasa senang, bahagia, bangga, sekaligus haru melihat kebahagiaan Loren pada hari ini yang telah bersanding dengan suami Vivian. Dan pemberian Tuhan tentunya semoga selanjutnya tetap ada di jalan Tuhan. Dan tentunya Loren harus juga menghormati suami, dan Ricky sebagai suami harus juga membimbing Loren dan saling mengasihi keduanya untuk selama-lamanya sampai Tuhan memisahkan salah satunya. Semoga selanjutnya dalam membentuk rumah tangga akan diberikan kebahagiaan dan apa yang diharapkan menjadi teraih dari pasangan suami istri Loren dan Vicky untuk menjalankan firman-firman Tuhan juga. Demikian. Silakan mempelai bersama-sama sungkem sama Papa. Terima Baik dulu. kasih Ayah dan Ibu, Silakan sungkem bersama-sama. kasih sayangmu Papa jadikan satu anak mantu. Pengorbananmu Restoran kuasa kasar meneteskan anugerahnya jadi peluh bekal bagi mempelai kedua dan membangun rumah tangga. kebahagiaanku. Silakan Loren, Papa dipeluk, dicium. Tuhan lindungi ayah dan ibu dalam masa Silakan Ricky. berseru. Tetes air matamu yang kau Silakan mempelai bangkit tabur berdiri. dituai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Kalian berdua sudah jadi suami istri yang sah.
Silakan kalian nyatakan kepada kita semua bahwa kalian adalah suami istri. Ya, silakan saling berhadapan. Ya, silakan Ricky dulu. Istri saya, istri saya, Laura, istri Sekarang ganti Lauren. Suami saya Ricky, suami saya Allah tidak Ricky, dan suami saya. Demikian kita berdua sudah jadi suami istri. Silakan dari gereja akan memberikan akte. Selanjutnya kami persilahkan untuk ucapan terima kasih dari mempelai pria. Mari. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas berkat dan kasih-Nya kita semua boleh hadir di sini pada pemberkatan pernikahan kami. Saya Ricky beserta keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Titus Aditya dan segenap tim pelayan GBI KA Keluarga Allah yang telah melayani pemberkatan pernikahan kami. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat dalam persiapan acara pernikahan kami sampai pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada semua keluarga dan tamu yang berkenan hadir dengan kerelaan hati mendoakan dan mendukung kami untuk menjalani kehidupan yang baru. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Ya. Kami mohon mempelai berdua saatnya untuk memberikan persembahan sulung buat Tuhan. Kita percaya ya, dengan kita memberikan berkat persembahan buat Tuhan, kita tidak akan merasa berkekurangan. Tetapi Tuhan yang pasti selalu memberkati lebih dan lebih lagi. Sebelum kita tutup dalam doa, silakan mempelai aja, mempelai berdua, Ricky dan Lauren menghadap saya, balik ya. Ricky dan Lauren, dengar firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritas atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Ricky dan Lauren,
Anda berdua mencintai papa mama, mencintai papa. Ya. Kalau kalian mencintai orang tua, Ricky, jadilah suami yang baik. Suami yang mengasihi istri dan anak-anak, yang bertanggung jawab. Dan kau hormat dengan mertuamu. Sehingga mertuamu bersyukur dapat mantu Ricky. Demikian juga Loren, jadilah istri yang baik. Istri yang mengasihi suami dan anak-anak, yang hormat dengan mertuamu. Sehingga mertuamu juga bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dapat mantu yang baik. Sehingga kedua keluarga akan dipersatukan dan saling menghormati. Maka orang tua Ricky akan menghargai papahnya Loren. Beliau sudah didik anaknya dengan baik. Demikian juga papa Loren akan sangat menghargai, menghormati orang tua Ricky karena dia sudah mendidik anaknya dengan baik. Perceraian akan merusak hubungan dua keluarga dan juga saling menyalahkan. Silakan menghadap kepada hadirin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Ricky Aldi Irawan dengan Lorencia Dewi Warsito. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan batal rumah tangga mereka. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Tuhan juga pelihara pada masa tua mereka. Boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya, bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga segala pekerjaan dan keuangannya. Amin. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami. Amin. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai. Bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami.